Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang kami hormati para jamaah yang ada di rumah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini kita bisa bertemu kembali, bukan melalui tatap muka. Mudah-mudahan pertemuan yang terkait dengan ilmu, yaitu kita belajar bersama-sama, karena memang kita ya pasnya memang ya orang yang ya belajar bersama-sama. Mudah-mudahan pertemuan yang tidak melalui tatap muka ini betul-betul pertemuan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pertemuan yang berkah, yang bermanfaat, dan pertemuan yang dapat menghadirkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, juga pertemuan yang menjadi penyebab kita akan dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ahlul ilmi ya. Sholawat serta salam tansah binaringan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak umat manusia, hamba yang diutus oleh Allah untuk menjadi teladan, menjadi uswah hasanah. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa beruswah, berteladan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita saat kembali kepada Allah, kita akan bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seandainya kita memang memiliki niat yang kuat untuk mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita telah menunjukkan diri kita ini memiliki cinta pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada alasan kita untuk tidak mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi saya sering mendengar suatu ucapan, memang kelihatannya itu ucapan yang masuk akal. Umpamanya suatu saat ada orang yang marah-marah kan gitu ya, mencaci maki manusia. Kemudian ada yang mengingatkan, kenapa tidak memaafkan saja, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pemaaf. Jawaban orang yang diingatkan itu kan Rasul. Nah, ini ucapan itu kelihatannya memang masuk akal, tapi sebenarnya dibaliknya adalah ada keputusasaan dalam mencontoh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul diutus untuk dicontoh, meskipun kita tidak akan sampai kepada tingkatan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mau mencontoh itu saja. Satu umpamanya 0,1%, 0,00001%, kita akan menjadi manusia yang berakhlak mulia, ya, berakhlak mulia. Jadi ucapan-ucapan yang sebenarnya adalah ucapan yang mengajak berpaling mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ucapan yang harus kita hindari, meskipun itu memang masuk akal. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini saya akan membahas tentang mahabbah, tapi bukan berbicara mahabbatain, bukan berbicara asmara sama manusia, tapi kali ini saya akan bahas tentang mahabbatullah, yaitu maqam mahabbah. Apa itu mahabbah?
La tuhaddu al-mahabbatu bihaddin awdaha minha. Fal hududu la taziduha illa khafa'a wa jafa'a. Fahadduha wujuduha. Tusafu al-mahabbatu biwasfin adhara minal mahabbah. Wis gampangnya begini. Gampangnya. Mahabbah itu sulit untuk didefinisikan. Ya, sulit untuk dikasih batasan-batasan tertentu. Sangat sulit kan gitu ya. Maka sebenarnya batasan yang paling baik ya wujud daripada mahabbah itu atau adanya mahabbah itu sendiri. Dalam artian yang paling pas adalah mahabbah itu ya sesuatu yang memang bisa dilihat oleh setiap orang di dalam dirinya masing-masing, ya, di dalam dirinya masing-masing. Meskipun ada yang mendefinisikan seperti Abu Hasan Ali Asyadzili, mahabbatullah berarti kecondongan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk lebih mengerti jelasnya, ya kita lihat pada diri kita sendiri. Untuk lebih jelasnya, kira-kira rasa atau dorongan kita itu hanya terfokus kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Seandainya rasa dan dorongan yang ada di dalam diri kita itu hanya terfokus kepada Allah Subhanahu wa taala dan alamat-alamatnya, ya, alamat-alamatnya atau tanda-tandanya sebagai orang yang memiliki mahabbatullah itu ada, ya berarti dalam diri kita betul-betul sudah ada mahabbatullah. Ya tanda-tandanya ya bisa kita amati sendiri. Kita sering banyak ingat Allah. Artinya kita sering zikrullah. Ya, kita sering menyebut Allah. Kita sering mengingat Allah. Dan kita lebih memilih Allah daripada dunia ini. Berarti ada sebuah tanda atau indikator bahwa kita adalah orang yang memiliki mahabbatullah. Dan setiap orang lebih mengerti tentang kondisinya ini, ya, tentang kondisinya ini. Terutama ketika manusia itu dihadapkan pada pilihan-pilihan. Saya contohkan begini. Ada seorang remaja, ya. Seorang remaja ini ya laki-laki dan perempuan. Satunya apalagi yang perempuan ini sangat cantik sekali. Ya, sangat cantik sekali. Bahkan banyak yang mengidolakan, banyak yang mendambakan. Ya wis rada mirip wong India lah ya. Atau mirip wong Arab, atau mirip orang-orang Asia Tengah seperti Uzbekistan, Turkistan dan lain sebagainya. Menyenangi pemuda ini. Sementara pemuda ini wajahnya pas-pasan. Ya tentu ketika ada wanita yang mencintainya, ya, apalagi memiliki nilai 9, ya maka ini adalah pilihan. Apakah dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghindari untuk berpacaran, ataukah dia akan lebih menyambut asmara dari perempuan ini? Maka ketika dia lebih menyambut asmara daripada perempuan ini, maka sebenarnya dia belum menjadi orang yang mahabbatullah, orang yang memiliki cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nanti dicari tandanya atau indikatornya, yaitu sering zikir, sering mengingat Allah. Nah, ini nampak biasanya itu ada pada pilihan-pilihan atau saat orang itu dihadapkan pada sebuah pilihan dunia umpamanya, kekuasaan, jabatan, harta. Ya, apakah
ketika Allah memanggil untuk panggilan A, kan gitu ya. Sementara panggilan A ini harus menghindari harta, menghindari jabatan, menghindari kehormatan. Dia akan memilih panggilan Allah A ini. Nah, ketika dia memilih panggilan Allah A ini, maka dia adalah orang yang memiliki mahabbatullah, yaitu orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti contoh yang paling sederhana ya sahabat muhajirin. Sahabat muhajirin, salah satu anak muda yang masuk Islam seperti Mus'ab bin Umair, kan itu ya. Ini pemuda yang kaya raya, orang tuanya kaya raya, tampan, kaya raya. Bahasanya pakaiannya adalah pakaian yang terbaik saat itu, pakaian terbaik saat itu. Tetapi ketika dia masuk Islam, dia harus menghadapi ujian dan siap meninggalkan kemewahan, siap meninggalkan kekayaannya, dan diutus oleh Rasulullah ke Madinah. Ya tentu ini akan meninggalkan kekayaannya, meninggalkan kemewahannya. Tetapi memilih Allah dan memilih Rasul dengan tetap memeluk Islam. Ya inilah yang dikatakan dengan tanda orang yang mahabbatullah, mahabbatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memilih Allah dan memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para sahabat yang lainnya memilih Allah dan memilih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan hartanya, meninggalkan statusnya, meninggalkan keagungan dunianya untuk tetap taat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya inilah mereka ini, para sahabat muhajirin inilah orang yang memiliki cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jika itu ada dalam diri kita, berarti kita adalah mahabbatullah, orang yang memiliki mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang asyik dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mesrah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya banyak ya, ada banyak anak-anak muda itu yang memiliki cintanya pada Allah tinggi. Ketika melihat apapun dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan paling gampang ketika kita belajar untuk mahabbatullah adalah banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar kita memiliki mahabbatullah, kita banyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Zikir tidak harus duduk bersila. Ya memang ada waktu-waktu tertentu kita harus menyisakan waktu zikir untuk dengan duduk bersila, atau pada waktu tertentu kita menyisakan waktu untuk berada di masjid untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seluruh alam ini, seluruh ciptaan Allah ini sebenarnya bisa dijadikan wasilah untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya saat kita berjalan, kita melihat buah-buahan, kita ingat Allah, bahwa Allah lah yang menjadikan buah-buahan ini. Saat kita berjalan, kita melihat hewan, yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah yang menciptakan hewan tersebut. Saat kita berjalan di padang rumput, kita melihat rumput, kan itu ya, yang begitu bermacam-macam jenis, kan gitu ya, indah. Kita ingat Allah, yang menjadikan indah adalah Allah, yang menjadikan rumput ini adalah Allah. Ketika kita melihat bunga atau kita berada di taman bunga dengan melihat aneka ragam bunga, maka kita jadikan wasilah ini untuk mengingat Allah, bahwa Allah lah yang menjadikan bunga ini beraneka ragam, Allah lah yang menjadikan bunga ini indah, Allah lah yang menjadikan bunga ini menawan. Kita latih diri kita terus menerus seperti itu, zikir dengan Allah Subhanahu, zikir pada Allah melalui seluruh ciptaan Allah, maka suatu saat akan diberi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang sudah diberi cinta pada Allah, mahabbatullah, maka dia sudah memiliki makom yang sangat tinggi, makom yang sangat tinggi. Dia akan selalu asyik kepada Allah, seperti dua kekasih. Sebenarnya alamat
alamatnya itu gampang kok ya.